الحمد لله رب العالمين نحمده سبحانه وتعالى وهو ولي الحمد وأهله ونستعينه وهو نعم المستعان ونستغفره وهو الغفور الرحيم هو أهل التقوى وأهل المغفرة ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نكون بها يوم الفزع الأكبر من الآمنين ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ومصطفاه وخليله أرسله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين الطيبين وصحابته غر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها المسلمون أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون لعلكم تفلحون لعلكم تهتدون قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال سبحانه وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم ونحن على ذلك من الsyahidin wasyakirin. Alhamdulillah, di kesempatan Jumat yang berbahagia ini mari kita memperbaharui keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersyukur kepada nikmat yang Allah berikan, nikmat kekuatan, kesehatan, nikmat kesempatan dan nikmat-nikmat yang lainnya, sehingga dengan semua itu kita masih dapat hadir di masjid dalam rangka memperibadatinya salat Jumat seraya berjamaah. Yang mana pada hari ini banyak saudara-saudara kita, banyak masjid-masjid di tempat-tempat lain di sana yang ditutup, tidak bisa diselenggarakan salat Jumat. Sedangkan kita masih mungkin untuk salat Jumat. Alhamdulillah. Salawat dan salam mari senantiasa kita panjatkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dengan perjuangan jihadnya sehingga sampailah agama Islam ini kepada kita. Semoga dengan memperbanyak salawat kepadanya kita merupakan umatnya yang kelak mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, khatib akan membacakan khutbah yang bertemakan sikap mukmin terhadap wabah dan hikmahnya. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, "Inna Allah la yastahyi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Fa amma alladhina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa amma alladhina kafaru fayaquluna madza arada Allah bihadza mathalan yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran wa ma yudillu bihi illa al-fasiqin."
Sesungguhnya Allah tidak malu untuk memberikan permisalan dengan nyamuk atau yang lebih kecil dari itu. Maka orang-orang yang beriman, mereka mengetahui bahwasanya hal itu adalah kebenaran dari Tuhannya. Dan adapun orang yang kafir, mereka berkata, mengapa Allah memberikan permisalan dengan hal ini? Maka dengannya Allah menyesatkan banyak manusia dan menunjuki banyak manusia, dan tidaklah disesatkan kecuali orang-orang yang fasik. Quran Surah Al-Baqarah ayat yang ke-26. Dinukilkan oleh Imam Abdul Razzaq rahimahullah di dalam tafsirnya dari Imam Qatadah rahimahullah, ketika Allah menyebutkan laba-laba dan lalat, orang-orang musyrik berkata, untuk apa laba-laba dan lalat disebutkan di dalam Al-Quran? Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat ini membantah mereka. Ma'asyiral muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita bahwa sebagai orang yang beriman kita mengetahui dan mengimani segala sesuatu dari Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa ragu sedikit pun. Dan segalanya yang baik dan yang buruk bisa bernilai positif dan mendatangkan pahala yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-35, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Dan kami uji kamu dengan sesuatu keburukan dan kebaikan, dan kepada kamilah kalian kembali. Maka sikap orang mukmin dalam menyikapi segala sesuatu, termasuk wabah penyakit yang sedang merajalela di saat sekarang ini, adalah menyadari bahwa semua itu terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita kembali dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, An Abi Yahya Suhaib ibn Sinan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair, wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'min. In asabathu sarra'u syakar fakana khairan lahu, wa in asabathu dharra'u sabar fakana khairan lahu. Rawahu Muslim. Dari Abi Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ajaibnya urusan orang beriman, sungguh semua urusannya membawa kebaikan kepadanya, dan hal ini tidak berlaku kepada siapapun kecuali kepada orang yang beriman. Apabila ia mendapat nikmat, bersyukur, maka ini kebaikan baginya. Apabila ia ditimpa suatu musibah, bersabar, maka ini pun baik baginya. Ma'asyiral muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah, maka wabah yang sedang terjadi saat ini bisa menaikkan derajat sebagian manusia dan juga bisa membinasakan suatu golongan manusia yang lain. Tu'izzu man tasya' wa tudhillu man tasya'. Kami angkat derajat siapa yang kami kehendaki, dan kami hinakan siapa yang kami kehendaki. Orang yang terangkat derajatnya adalah orang yang bisa mengambil ibrah atau pelajaran dari apa yang terjadi saat ini. Mereka yang menyadari bahwa ini terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka yang lalu bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka yang menyadari bahwa betapa lemahnya manusia ini, betapa melemahnya manusia ini, lalu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa tidak hanya dengan makhluk yang tidak kasat mata, makhluk yang sangat kecil manusia bisa binasa dan luluh lantak. Apatah lagi dengan pasukan-pasukan Allah Subhanahu wa ta'ala yang lainnya yang besar-besar itu, seperti gunung-gunung, tanah, angin, air, api, dan yang lain-lainnya. Bagaimana kalau mereka ikut mengamuk memporak-porandakan kita? Maka tidak dapat dibayangkan betapa ngerinya hal tersebut. Maka oleh sebab itu, mari kita menyadari bahwa banyak salah dan dosa, banyak lalai dan lupa, banyak curang dan celah, banyak cinta dunia dan jumawa, banyak mau surga tapi berleha,
takut neraka tapi berlaku angkara murka dan dosa. Iri dan dengki masih merajai diri, kesombongan dan kepongahan dipertontonkan ke sana kemari. Solat dijauhi, kikir dan pelit, akhirnya zakat pun terhalangi. Aurat sudah tak terlindungi lagi, boros dan mubazir diperlombakan. Ria dan sum'ah menjadi hiasan, kesadaran manusia akan kemanusiaannya hilang. Dia mengaku Tuhan, maka musibah ini terjadi. Adalah teguran kepada manusia sekaligus panggilan pertaubatan. Maka siapa yang bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka terangkat derajatnya. Sebaliknya yang acuh, yang tetap pada kekufurannya, tetap pada dosanya, tidak mengambil pelajaran, maka dia merugi dan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-155 sampai dengan 157. Wala nabluwannakum minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Dan sungguh kami akan mengujimu dengan sesuatu berupa ketakutan dan kelaparan, dan kekurangan harta dan jiwa dan buah-buahan. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila mereka ditimpa musibah mereka berkata, sesungguhnya kami milik Allah dan sesungguhnya kami kembali kepada Allah. Mereka itulah yang mendapatkan keselamatan dari Allah dan rahmatnya, dan mereka itulah yang mendapat petunjuk. Maka oleh sebab itu, mari dengan adanya musibah penyakit saat ini, kita menyadari bahawa ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Haruslah berlaku sabar dalam menjalaninya. Kemudian kita sadari betul bahawa semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuklah diri kita. Dengan kesadaran yang baik, kepekaan yang baik terhadap ayat-ayat Allah ini, kita diselamatkan dan mendapat petunjuk. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Beberapa hikmah yang dapat kita petik. Yang pertama, manusia lemah, Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa. Umat manusia dengan segala kedikdayaan yang dapat ia capai, dengan segala keilmuan, kemajuan ilmu dan sains, dengan segala kemampuan teknologinya, ternyata sangatlah lemah dihadapkan dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Hanya dengan satu virus yang super kecil manusia binasa. Dikisahkan dahulu pernah ada seorang raja yang sangat berkuasa. Kekayaannya melimpah ruah, yang kuat dan perkasa, banyak bala tentaranya. Jika ada orang yang mau membunuhnya, niscaya orang itu akan dilumat. Namun sombong dan ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala hanya utus satu makhluk kecilnya yang bernama lalat, masuk ke dalam telinganya, lalu raja Namrud itu pun mati dengan terhina. Sudah dapat dipastikan tanpa bantuan ilmu dan teknologi, maka manusia tak dapat berbuat apa-apa. Maka Allah lah yang Maha Kuasa, Maha Perkasa atas segala sesuatu. Dialah tempat bergantung, dialah tempat meminta, dialah satu-satunya yang berhak untuk disembah, dan kepadanya kita memohon pertolongan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Wahai manusia, kalian semuanya fakir kepada Allah, kalian semuanya bergantung kepada Allah, dan Allah lah yang Maha Kaya dan Maha Terpuji. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Yang kedua, bersyukur atas nikmat. Hikmah yang kedua adalah bersyukur atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang kita rasakan sebelum wabah ini melanda dunia. Biasanya kita bebas berjual beli di pasar, sekarang terbatas sekali. Biasanya bebas bepergian kemana saja, sekarang tidak bisa lagi. Biasanya kita bebas berkumpul dalam acara-acara hajatan, sekarang dilarang. Biasanya bebas solat berjamaah, sekarang banyak masjid di kota-kota besar ditutup. Bahkan solat Jumat banyak saudara kita yang tidak bisa lagi. Bebas pergi umrah dan ziarah Masjid Nabawi, sekarang kita tidak boleh pergi ke sana.
dan masih banyak nikmat-nikmat yang lainnya. Ternyata nikmat-nikmat itu kita lalaikan di waktu kemarin. Maka bertafakkurlah atas apa yang menimpa dan teruslah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fazkuruni azkurkum washkuruli wa la takfurun. Ingatlah kamu kepadaku, maka aku akan mengingatmu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu berlaku kufur. Hikmah yang ketiga dapat membayangkan bagaimana perjuangan orang-orang terdahulu. Apa yang kita rasakan saat ini belum seberapa dibandingkan masa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya diboikot oleh orang kafir Quraisy. Mereka tidak boleh berbicara kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya. Mereka tidak boleh melakukan jual beli dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya. Tidak boleh menikah dengan pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 3 tahun penderitaan dan kesulitan yang dirasakan oleh kaum muslimin saat itu, maka bisa kita ambil hikmahnya. Sabar dan tawakal adalah jalan satu-satunya. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Hikmah yang keempat, menjaga diri dan menjaga kesucian lahir dan batin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bila kamu mendengar wabah di suatu negeri, janganlah kamu masuk ke negeri itu. Dan apabila ada wabah di suatu negeri dan kamu berada di dalamnya, maka jangan kamu keluar dari negeri itu. Di hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, larimu dari orang yang berpenyakit kusta seperti larimu dari kejaran singa. Hadis ini menunjukkan bahwa sunnah bagi kita menghindari penyakit menular atau sesuatu yang membinasakan. Maka dalam situasi sulit seperti ini, kita dituntut untuk lebih waspada. Untuk lebih waspada, menjaga dan mengunci diri dari hal-hal yang dapat membinasakan. Dituntut selalu menjaga kesucian lahir dan batin dengan memperbanyak taubat dikarenakan wabah terjadi, salah satunya karena dosa-dosa manusia, dan dengan memperbanyak ibadah, menjaga kebersihan diri dan lingkungan hidup. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Hikmah yang terakhir, meraih nilai yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ujian berupa wabah ini dapat membuat derajat seseorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala tinggi. Karena hakikatnya sebuah ujian adalah untuk menguji apakah manusia, apakah dia berhasil atau tidak. Jika berhasil, maka naik derajatnya. Jika gagal, maka turun derajatnya. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk mengujimu siapa yang terbaik amalnya. Sadar, sabar dan tawakal serta kembali kepada Allah adalah jalan untuk menghadapi ujian ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-ta'un syahadatun likulli muslim. Wabah adalah kesyahidan bagi setiap orang muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Imam Muslim dan Imam Ahmad. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Orang yang muslim dan benar keislamannya, maka matinya karena wabah adalah mati syahid. Mati seperti orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya tetap berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap apapun yang menimpa dan berusaha sebaik-baiknya agar tidak celaka dan mencelakakan orang lain. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.